Lu yakin, Dik, ini aman? Aman, gua jamin. Tapi, Dik, kalau kita masuk ke rumah Pak Sugeng tanpa izin, itu bukannya melanggar hukum. Gimana kalau kita dilaporin? Itu udah jadi resiko, Cok. Tapi yang jelas, kita harus main rapi agar Pak Sugeng nggak tahu kalau kita habis masuk ke rumah dia. Apa nggak ada cara lain selain ini? Untuk sekarang, nggak ada. Nah, akhirnya Pak Sugeng keluar. Ayo, Cok, kita harus cepet sebelum dia balik lagi. Dikunci, Dik. Tenang, biar gua urus. Emang lu bisa? Udah, lu lihat aja ntar. Yes, berhasil. Buset, jago juga lu jadi maling. Suwe. Ayolah buruan, keburu dia balik lagi. Kita berpencar, biar cepet. Oke. Wih, dapur. Ada makanan gak ya? Wah, bau makanan. Baunya deket. Di sebelah sana. Semuanya tampak normal, nggak ada yang aneh. Surat izin pengobatan alternatif. Surat izin. Berarti bener dugaan gua. Kalau Pak Sugeng pernah buka pengobatan alternatif. Baunya semakin deket. Nah, itu dia yang gue cari-cari. Makanan. Baunya wangi. Ayam bakar. Coki datang. Semuanya sekarang udah semakin jelas. Dan apa yang selama ini gua pikirin, lama-lama udah mulai terbukti. Tapi, gua nggak boleh puas sekarang. Karena apa yang baru aja gua dapetin masih jauh dari cukup. Gua harus cari petunjuk lain. Kenyang. Akhirnya perut gua keisi juga. Wah. Habis makan, kenapa gua malah jadi ngantuk? Ah. Apa nggak ada petunjuk lain di sini? Wah, tikus! Hush, hush. Pergi sana! Pintu rahasia. Gua masuk sekarang atau gua cari Coki dulu? Kalau gua masuk sendirian ke dalam, bisa jadi ada sesuatu yang berbahaya di sana. Dan pasti gua nggak bakal bisa hadapin sendiri. Mending sekarang gua cari Coki. Dan nanti baru kita bareng-bareng ke sini. Ya, itu lebih aman. Mana lagi Coki? Cok, Coki.
Cok, Coki. Buset, disuruh nyari petunjuk malah molor di sini. Pantesan aja molor. Pasti dia habis makan ini. Dan dia kekenyangan. Dasar, kebangetan. Woi, Wah, bangun Cok. ampun Om, ampun. Saya nggak sengaja makan ayam bakar Om. Saya kelaparan Om. Tolong Om, jangan hukum saya. Ya elah, ternyata lu. Gua kirain yang punya rumah. Iseng banget sih lu, gangguin orang lagi tidur. Hei, kunyuk. Lu kesini tuh buat cari bukti, bukan cari makan. Ya sorry Dik, abis perut gua lapar. Alah, alasan. Emang gak bisa lu lihat makanan sedikit, main caplok aja. Ya udah ayo, lu ikut gua. Kemana? Nyari makanan. Seriusan? Ayo ayo. Giliran makanan aja, semangatnya bukan main. Aduh. Mana Dik makanannya? Buruan, gua udah lapar lagi nih. Emang tadi belum kenyang? Tadi sih udah kenyang, tapi sekarang lapar lagi. Mana? Buruan. Gak ada. Lah, tadi lu bilang ada. Tadi. Kapan? Suwe. Gua pasti dikibulin. Gua nemu sesuatu yang lebih bagus dari makanan. Lebih bagus dari makanan. Apaan? Tuh, pintu rahasia. Pintu rahasia. Elu yang nemuin. Yoi. Wih, keren. Gimana? Kita masuk sekarang? Ayo, siapa takut? Gue heran, kenapa di dalam rumah Pak Sugeng ada tempat beginian? Buat apa coba? Tahu, gue juga nggak ngerti. Tapi mungkin di ujung lorong ini ada jawaban dari pertanyaan lu. Semoga aja, Dik. Loh, ini kan? Kenapa, Cok? Lu tahu tempat ini? Tahu, Dik. Ini tempat yang tadi malam kita kunjungin. Hah? Maksud lu? Ini adalah rumah angker yang tadi malam kita datengin. Lu yakin? Iya, Dik. Dan ini adalah tempat gua ketemu hantu kepala buntung semalam. Kenapa rumah Pak Sugeng memiliki jalan rahasia yang terhubung dengan rumah angker ini? Apa alasannya? Itu adalah karena dulu kami adalah teman seperguruan. Pak Sugeng? Saya heran sama kalian. Kenapa kalian begitu ingin tahu tentang saya dan rumah ini? Apa alasan kalian? Kenapa kalian mengorek-orek semua masa lalu rumah ini dan saya? Apa untungnya? Ini semua kita lakuin karena kita merasa ada yang janggal dengan kematian Mbah Jarwo. Bahkan dalam mimpi saya, Mbah Jarwo mendatangi saya dan minta jasad dan kepalanya untuk disatuin. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya selama ini adalah bohong. Apa benar yang kamu katakan? Bahwa Jarwo mendatangi kamu dalam mimpi dan mengatakan semua itu? Iya Pak Sugeng. Dan saya yakin pasti Pak Sugeng lebih tahu tentang apa yang dikatakan Mbah Jarwo dalam mimpi saya. Apa yang kamu katakan semua itu adalah benar. Semua cerita kematian Jarwo adalah karangan saya sendiri untuk menutupi kematiannya. Karena saya adalah orang yang membunuh Jarwo. Itu semua saya lakuin karena kecemburuan.
ketamakan, dan kerakusan saya waktu muda dulu. Dahulu, saya dan Jarwo adalah teman satu perguruan. Kami sama-sama menuntut ilmu kanuragan dari guru yang sama. Kami belajar berbagai macam ilmu, dari ilmu kanuragan, ilmu kadikjayaan, sampai ilmu pengobatan. Semuanya kami pelajari. Sampai suatu ketika, kami dinyatakan lulus dari padepokan, karena sudah dianggap mampu dari semua keilmuan. Kami pun berencana membuat tempat pengobatan sendiri. Awalnya, padepokan kami berjalan lancar. Banyak pasien yang datang ke padepokan kami untuk berobat. Namun, semuanya berubah ketika kebanyakan pasien lebih memilih berobat kepada Jarwo, bukan kepada saya. Mereka berbondong-bondong mendatangi Jarwo untuk mendapatkan pengobatan, dan mengatakan pengobatan yang saya lakukan tidak membuahkan hasil sama sekali. Awalnya, saya masih bisa sabar dan memaklumi ini semua. Namun itu semua berubah ketika wanita yang saya sukai ikut berobat kepada Jarwo dan menjadi semakin dekat dengan dia. Sampai di situ, saya pun cemburu dan marah kepada Jarwo. Saya pun mengatakan apa yang saya keluhkan kepada Jarwo. Namun, ia hanya tersenyum dan mengatakan, "Sabar Kang, jodoh, nasib, rezeki, itu semua udah ada yang ngatur. Kita adalah rekan satu tim. Entah Akang atau saya yang lebih disukai pasien, itu semua tidak ada artinya. Karena hasil yang kita peroleh, kita bagi dua." Saya yang tidak puas dengan semua jawaban itu pun menyusun rencana untuk membunuh Jarwo. Rasa dendam, benci, cemburu, itu semua menjadi satu dan menjadi kekuatan saya untuk menghabisinya malam itu juga. Malam, di mana malam itu sangat kelam. Malam itu adalah malam saat Jarwo kelelahan dalam mengobati banyak pasien. Ia pun pulang dan tertidur lelap. Dan di saat itu pula, saya pun mendatangi Jarwo dan langsung menghabisinya dengan cara memotong lehernya. Jarwo yang saat itu banyak kehabisan darah pun akhirnya meninggal di tempat. Dan saya yang ketakutan akan terbongkarnya semua perbuatan saya pun memutuskan untuk membuang jasad dan kepala Jarwo di sungai yang berbeda untuk menghilangkan barang bukti. Saya tahu apa yang saya lakukan itu adalah salah. Dan sekarang saya selalu dihantui oleh rasa bersalah saya setiap malam. Hampir setiap hari saya menyusuri sungai, setapak demi setapak, guna mencari jasad dan kepala Jarwo. Namun, belum juga ditemukan sampai sekarang. Saya menyesal, dan saya siap menanggung hukuman atas semua perbuatan saya yang telah melenyapkan nyawa sahabat saya sendiri dengan cara yang sangat kejam. Apa Pak Sugeng benar-benar menyesal dan siap menanggung hukuman atas semua perbuatan Bapak? Iya Mas, saya siap. Kalau begitu, mari kita ke kantor polisi guna nyelesain semua masalah ini.